Hadirin yang berbahagia, kami tampilkan persembahan dari kelas 6 dengan drama musikal edukasi. Selamat menyaksikan. Di sebuah kampung, anak-anak pengajian sedang sibuk menyiapkan acara Idul Adha. Tapi seperti biasa, ada saja keributan kecil di antara mereka. Bagaimana kisahnya? Lanjutkan di TKP. Bim, aku masuk bagian konsumsi ya. Bagus dong, bisa bantu-bantu. Jahran, itu makanan yang kamu makan itu beli di mana? Di toko depan di sana. Itu ada label halalnya enggak? Lah emang kenapa? Murah ini kok. Dalam Islam kita harus hati-hati. Iya, makanlah makanan yang baik dan juga halal. Bener tuh, bukan cari hanya murah saja, tapi harus halal dan juga baik, Jaran. Aduh, hatiku penyong. Makanya Jaran, kalau mau duduk itu lihat-lihat dulu. Ya ada apa-apalah. Roti syahid ini namanya. Di dalam keributan tersebut, datanglah Ustadz menghampiri mereka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Kaifa halukum ya walad? Alhamdulillah, baik. Masya Allah, ramai sekali dari tadi. Bukan rame, Ustaz. Ini lagi seminar internasional. Oh ya? Bahas apa? Itu Pak Ustadz, tentang makanan yang halal. Sebab tadi Jaran makan sembarangan Pak Ustadz. Bagus itu. Ingat ya adik-adik, anak-anakku, makanlah yang halal. Kenapa? Karena makanan halal itu mempengaruhi hati dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah itu maha baik dan hanya menerima yang baik. Baiklah, Ustaz. Mulai sekarang aku akan baca label dulu sebelum makan. Alhamdulillah, akhirnya kamu sadar juga, nggak lemot. Jangan gitu, Bim. Akhlak ke teman mana? Nah, itu benar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk menjaga akhlak kepada teman. Kenapa? Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Walaupun bercanda, jangan sampai menyakiti teman gitu ya, Ustaz. Berarti kalau aku ngajak Bima tiap hari gimana Pak Ustadz? Aduh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Meni rame gini ini teh. Anak-anak, besok pembagian daging kurban dimulai. Kalian semua udah siap? Siap, Pak Haji. Siap, insya Allah. Ingat ya anak-anak, kurban itu mengajarkan kita ikhlas dan peduli. Ikhlas mengorbankan harta kita dan peduli kepada saudara-saudara kita. Dan yang sampai kepada Allah itu bukan daging dan darahnya, tetapi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya daging itu dibagikan kepada warga ya Pak Haji. Ya supaya semua ikut merasakan kebahagiaan, Bim. Tapi Pak Haji, kalau aku kebahagiaannya makan sate. Kamu mah Jahran,
yang dipikirin teh perut terus. Perut. Oh iya, di pojok sana ada tuh sisa satu kotak makanan. Silahkan bagi yang Ra. Aduh, anak-anak malah bikin konser dadakan. Sudah, jangan berebut. Ayo, saling maaf-maafan. Ngomong-ngomong soal pengorbanan, Ustadz jadi ingat pada salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Yang galak itu ya Ustadz? Iya, dulu beliau itu sangat membenci Islam, tetapi setelah beliau masuk Islam, beliau benar-benar membela agama Islam dengan sepenuh hati. Bisa diceritakan enggak Pak Ustadz bagaimana kisahnya Umar bin Khattab? Jadi ceritanya begini. Pada tahun 23 Hijriah, Khalifah Umar bin Khattab memimpin sholat subuh di Masjid Nabawi. Beliau tidak tahu bahwa ada seorang laki-laki bernama Abu Lu'lu'ah yang membawa dendam di dalam hatinya. حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أقيموا صفوفكم أقيموا صفوفكم يرحمكم الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada orang yang membunuhku. Ada orang yang membunuhku. Salat subuh pun tetap dilaksanakan sampai selesai. Umar bin Khattab yang terluka parah segera dibawa ke rumahnya, yang napasnya terengah-engah dan wajahnya pucat. Masya Allah, orang sekelas Umar aja bisa berubah. Iya, karena hidayah Allah itu bisa datang kepada siapa saja. Ada lagi yang mau ditanyakan tidak? Kalau tidak,
Saya pamit duluan ya. Itu Pak Ustadz. Kotak makanan itu bagaimana jadinya Pak Ustadz? Nggak jadi. Soalnya malah ribut. Wassalamualaikum. Sangatnya sudah Alisa tadi